Selamat sore Sobat Sindo, kembali lagi kita bertemu di podcast The Comment. Hari ini masih bersama saya Graciela dan kali ini Mas, kita punya topik kabar yang gembira. Iya, kabar gembira, topik yang cukup banyak dibahas beberapa hari terakhir ini. Mas Bro pasti tahu tentang relawan Global Sumut Flotilla yang kemarin dikabarkan ditahan oleh Israel. Diculik ya? Diculik ya bahasanya, diculik. Oke, diculik. Diculik dan kabar gembiranya sudah dibebaskan kemarin. Betul. Itu 9 diantaranya informasinya adalah warga negara Indonesia. Betul. Ya Mas. Berapa sih Mas sebenarnya total relawan yang kemarin akhirnya diculik sama Israel? Seluruhan. Berapa Cak? 400 sekian Cak? Total dari seluruh dunia yang ditangkap dan dideportasi massal itu 430 sampai hari ini. Yang diculik itu? Yang diculik dan dideportasi massal. Okay. Itu mereka memang katanya hari ini sudah dibebaskan dan mereka hari ini posisinya katanya di Istanbul. Tapi yang menarik, maksudnya bukan, kita cukup prihatin ketika kemarin ada video bahwa mereka itu disiksa gitu ya Mas. Disiksa dan itu mereka disiksa secara fisik dan tidak dikasih makan. Ini benar nggak sih Mas informasi itu? Iya, jadi informasinya itu mereka mengalami penyiksaan fisik seperti pemukulan, di strom, ditendang, pukuli di penjara, kemudian akses air minum dibatasin. Sama yang itu dikategorikan semacam pelecehan ya karena jilbab dicopot paksa. Ya seperti itulah yang kelakuan militer Israel yang diklaim Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sebagai tentara paling bermoral di dunia. Bermoral apanya ya? Itu kan kalau dilihat kemarin ya, para aktivis kemanusiaan yang diculik itu juga disuruh ini kan, dia disuruh sujud yang posisinya. Oh iya. Aku jadi lihat videonya. Itu sebenarnya bukan sujud. Jadi posisinya dia disuruh berlutut, tapi kepalanya harus nyentuh tanah, gitu posisinya. Itu gambarnya sih memang ini ya. Ada kesaksiannya tuh dari salah satu aktivis yang diculik. Kita lihat dulu videonya kali ya. Ya alhamdulillah. Banyak yang peduli sama Mas Heru. Ya alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya. Tadi ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan ditendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjak dan terakhir disetrum. Iya, serius? Iya sampai disetrum. Iya karena setrum. Lu juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini ketarik, dan kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini. Kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus semangat pejuang. Lagi. Masya Allah. Oke. Ini tadi salah satu kesaksian WNI yang memang kemarin diculik di sana. Ini Rahendra ya? Tadi saya tuh sempat ngobrol sama salah satu keluarganya dari Mas Rahendro ini. Memang apa ceritanya? Ada cerita apa? Banyak sih Mas cerita menarik ini. Salah satunya mereka memang dari ini udah yang tahun kedua Mas Rahendro itu berangkat. Yang pertama memang nggak tembus nih sampai lokasi yang terakhir kemarin. Tapi yang tahun kedua ini karena sudah sampai sana, makanya akhirnya mereka tuh diculik ya. Para relawan ini dan pas lagi di laut diculik. Iya, pas lagi di laut diculik karena memang secara secara perjalanan sudah lebih jauh dari tahun yang sebelumnya. Mereka berhasil tembus lebih jauh dari tahun sebelumnya. Terus mereka itu memang terakhir kontak itu hari apa ya kalau nggak saya lupa tadi dibilang. Pokoknya terakhir kontak keadaan masih baik-baik aja. Memang keluarga bilang nggak ada indikasi mungkin ada ancaman atau segala macam. Tiba-tiba sudah putus kontak gitu aja ketika keluarganya mulai ngechat-chat lagi, tapi nggak kekirim, centang satu aja gitu chat mereka. Terus mereka menerima kabar dan melihat di video itu persis ada nih salah satunya itu adiknya mereka. Tadi saya wawancara sama kakaknya Mas Rahendro. Ada persis di situ dan memang gimana ya perasaan keluarga gitu Mas ngeliat itu.
saudaranya sendiri, keluarganya ditendang segala macam. Dikabarkan memang sudah sampai di Istanbul, tapi satu hal itu mereka belum ada kepastian kapan kembalinya ke Indonesia. Jadi Itu ada posisi informasi yang belum, sana, masih di sana. tapi belum tahu akan Kembalinya dikembalikan itu kapan? Udah ada info belum, Cak? Soal itu, Cak? Masih medical check up tadi di sana. Masih medical check-up ya? Iya. Dan prosesnya mungkin butuh berapa hari baru balik. Ya mudah-mudahan sih nggak apa-apa ya mereka ya. Tapi ya memang mendapat kekerasan, disetrum juga ya tadi ya. Betul. Itu dikonfirmasi dengan tadi kakaknya sendiri, kakak Mas Rahendro. Dia bilang kalau batuk tuh benar sakit katanya di situ. Dan mereka belum bisa berkomunikasi lagi sampai sekarang. Jadi berdasarkan video-video yang ada aja dulu. Benar tadi kata Mbak Lala, lost contact tadi kemungkinan bahwa HP dari para aktivis ini memang dibuang sama tentara Israel. Dibuang ke laut ya? Iya, karena apa ya? Jadi militer Israel ini tidak ingin ada yang terekspos dari praktik kejahatan mereka di Tapi malah justru diekspos langsung kan sama menterinya ya kemarin. Iya, betul. Itu yang kayaknya membuka Instagram blunder yang membuka mata dunia akhirnya muncul kecaman-kecaman itu kan. Betul. Sampai Netanyahu sendiri agak jengkel kan. Itu Netanyahu itu jengkel ke menterinya ya, Iya, yang melakukan kekerasan itu. Keamanan Itamar Ben Gvir itu. Iya. Udah mulai nggak sejalan nih kayaknya kabinetnya mereka nih. Nah juga itu kayaknya sih menteri saking keselnya terus memperlakukan kayak apa gitu ya. Ya karena sebenarnya kan ini harusnya ditutupi kan kayak Iya. Cuman itu ya blunder tadi emang orangnya Ben Gvir ini kan ekstremis ya kan. Ekstremis, rasis. Tapi mungkin karena blunder itu juga kali ya, terus akhirnya mereka dalam tanda kutip ini lebih cepat dipulangin kan? Betul, ada semacam tekanan global juga kan dari PBB, dari Uni Eropa dan sekutu. Ya, kemarin terakhir Indonesia kan juga mengutuk juga ya, betul, melalui Kementerian Luar Negeri kita juga mengutuk keras kekerasan terhadap para aktivis itu. Ini ada statement dari Menteri Luar Negeri lah. Oke, coba kita tonton. Terima kasih. Rasa syukur menyampaikan bahwa 9 warga negara Indonesia yang ditangkap oleh militer Israel dalam pencegatan kapal dan penangkapan relawan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla 2.0 saat ini dalam perjalanan meninggalkan wilayah Israel menuju Istanbul, Turki dan akan segera melanjutkan perjalanan kembali ke tanah air. Pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Turki atas peran aktif dan dukungan penuh dalam memfasilitasi proses pemulangan ini. Perkembangan positif ini merupakan buah kerja keras dan koordinasi erat yang dilakukan pemerintah Indonesia secara intensif sejak menerima laporan pencegatan armada GSF 2.0 dan Kemlu RI melalui Direktorat Pelindungan WNI telah mengoptimalkan seluruh kanal diplomatik yang tersedia termasuk melalui KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul, serta menjalin komunikasi aktif dengan otoritas dan mitra internasional terkait guna memastikan keselamatan dan percepatan pembebasan seluruh warga negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sekali lagi menegaskan kecamannya atas perlakuan tidak manusiawi yang diterima para relawan selama masa penahanan, tindakan yang merendahkan martabat warga sipil dalam sebuah misi kemanusiaan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional yang tidak dapat ditoleransi. Pemerintah Indonesia akan terus mengawal proses pemulangan ini hingga seluruh WNI tiba kembali ke tanah air dengan selamat. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada seluruh warga negara Indonesia yang telah mendoakan keselamatan para saudara-saudara kita yang ditangkap ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas arahannya sehingga proses ini bisa berlangsung dengan lancar. Terima kasih atas dukungan yang diberikan oleh Komisi 1 DPR RI
yang terhormat, serta semua pihak yang tidak mungkin kami bisa sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Semua pihak sudah berupaya sehingga saudara-saudara kita dapat keluar dari wilayah Israel, dan kita harap semoga segera kembali ke Indonesia dalam keadaan aman, sehat, dan tidak kurang satu apapun. Oke, Mas, tadi itu statement dari Pak Menlu ya terkait dengan WNI yang tergabung dalam relawan di sana. Tadi memang pemerintah Indonesia menunjukkan ya dukungan mereka, rasa terima kasih mereka juga kepada KBRI yang di sana dan pemerintah dari Turki dan segala macam untuk membantu menyelamatkan WNI. Tapi ada satu hal tadi yang saya dengar dari pihak keluarga, itu keluarga juga berharap mungkin ada sedikit koordinasi ya dari pemerintah terhadap keluarga, karena kan mereka juga menunggu kepastian, dan dari siapa kita warga negara bisa dapat kepastian kalau bukan dari pemerintah kita sendiri gitu, Mas ya. Tadi pas kamu ngobrol sama keluarga salah satu keluarga Rahendra ya? Iya, betul. Keluarga Rahendra tadi udah ada informasi belum kalau dia sudah dikontak dari pihak Kemlu atau apa gitu? Nah, itu belum ada. Tadi belum ada ya? saya sudah mengkonfirmasi ke mereka, saya tanya dan memang mereka belum, dan mereka berharap pemerintah juga sekiranya bisa untuk mencoba menghubungi mereka, berkomunikasi dengan pihak keluarga, supaya keluarga mendapatkan informasi yang benar-benar terpercaya gitu, Mas ya. Mungkin kita berprasangka baik aja belum dapat nomornya kali ya. Betul. Makanya mereka masih menunggu, mengharapkan itu. Karena memang sumber informasi banyak ya, takutnya simpang siur. Jadi informasi yang terpercaya ya sudah pasti mereka mendapatkan harusnya dari pemerintah gitu, Mas.